Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Kecantikan Perempuan Jawa yang Menimbulkan Pertumpahan Darah. Terdapat beberapa kitab karya pujangga Jawa kuno tentang perempuan Jawa yang cantik jelita. Di antaranya adalah Aji Asmorogomo, Katurangganing Wanito, Nitimani, dan Serat Centini. Selain itu, ada juga cerita rakyat dan sejarah yang membahas kecantikan perempuan Jawa. Di era kerajaan Mataram kuno, muncul legenda kecantikan Roro Jonggrang. Di suatu ketika, terdapat dua kerajaan yang bertetanggaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Kerajaan Pengging dipimpin oleh Bandung Bondowoso, sedangkan Kerajaan Boko dipimpin oleh Prabu Boko. Saat peperangan antar keduanya, Kerajaan Boko kalah dengan meninggalnya Prabu Boko di tangan Bandung Bondowoso. Kekalahan tersebut membuat Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Boko. Di sana, ia melihat Roro Jonggrang dan terpesona hingga melamarnya. Tentu saja, niatnya tersebut ditolak oleh Roro Jonggrang. Karena sangat memaksa, Roro Jonggrang memberikan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Bandung Bondowoso dibantu oleh bangsa Jin, sehingga pada tengah malam tersisa 1 candi. Untuk menggagalkannya, Roro Jonggrang memanggil semua wanita untuk membakar jerami dan memukul lesung. Suara ayam mulai berkokok, para makhluk halus mengira pagi telah datang dan mereka kembali ke alamnya. Akibatnya, hanya 990 candi saja yang berhasil dibangun, sehingga Bandung Bondowoso gagal mewujudkan permintaan Roro Jonggrang. Sadar telah dikelabuhi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk gadis pujaannya itu agar menjadi arca ke-1000, dan para wanita dikutuk untuk tidak ada yang mau menikahi, sehingga menjadi perawan tua. Sang putri berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi yang terakhir. Kisah itu dalam sejarah adalah perang saudara perebutan kekuasaan antara Balaputro Dewa dan Pramodawardhani. Nama Pramodawardhani ditemukan dalam prasasti Kayum Wungan sebagai putri Maharaji Semorotungga dan dinasti Sailendra. Balaputro Dewa adalah raja kerajaan Sriwijaya, putra dari Samorograwiro. Samorograwiro identik dengan Semorotungga, sehingga Balaputro Dewa dianggap sebagai saudara Pramodawardhani. Menurut penyusun teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan tahta sepeninggal Semorotungga antara Balaputro Dewa melawan Pramodawardhani, dan akhirnya Balaputro Dewa dikalahkan Rakai Pikatan, suami Pramodawardhani. Balaputro Dewa kemudian menyingkir ke Pulau Sumatera dan menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Dan dalam kitab Para Raton diceritakan tentang Ken Dedes. Ia dikenal sebagai perempuan Jawa yang memiliki kecantikan yang sempurna. Ken Dedes adalah anak dari Empu Purwo. Aku Tumapel Tunggul Ametung sangat terpesona dengan Ken Dedes saat pertama kali melihatnya. Tak menunggu waktu yang lama, ia menculik Ken Dedes ke Tumapel, lalu dipersuntingnya. Di Tumapel, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaannya yang terkenal gagah berani, yang bernama Ken Arok. Saat mengawal Ken Dedes,
Tak sengaja kain yang dikenakan Ken Dedes tersingkap angin saat turun dari kereta. Di Tumapel, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaannya yang terkenal gagah dan berani yang bernama Ken Arok. Saat mengawal Ken Dedes, tak sengaja kain yang dikenakan Ken Dedes tersingkap angin saat turun dari kereta, sehingga pahanya yang putih mulus terlihat sangat jelas. Melihat pemandangan itu, Ken Arok pusing 7 keliling. Ia bertekad akan merebut Ken Dedes, sehingga Ken Arok nekat membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gendring. Selanjutnya Roro Mendut pada abad ke-17 di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Pati, hiduplah seorang gadis bernama Roro Mendut. Roro Mendut memiliki kecantikan yang luar biasa, sehingga ia menjadi rebutan para pria, mulai dari kalangan rakyat biasa, bangsawan, hingga panglima perang. Kendati demikian, Roro Mendut adalah gadis yang berpendirian kuat. Ia tak sungkan-sungkan menolak lamaran lelaki yang datang meminangnya, sebab ia telah memiliki kekasih yang bernama Pronocitro, pemuda tampan dari daerah asalnya, yaitu Pati. Suatu ketika, Kesultanan Mataram sedang memperluas wilayah kekuasaannya, termasuk di kawasan pesisir utara Jawa. Dikirimlah Panglima Tumenggung Wirokuno untuk menaklukkan wilayah tersebut. Tak butuh waktu lama, wilayah tersebut berhasil direbut. Sebagai tanda takluknya Kadipaten Pati, Tumenggung Wirokuno mengambil upeti harta benda, termasuk memboyong putri cantik Roro Mendut untuk dibawa ke Mataram. Meski Roro Mendut telah menjadi putri boyongan di Mataram, ia tetap bersikukuh tidak mau dijadikan selir Tumenggung Wirokuno. Justru Pronocitro menyusul ke Mataram. Mereka berdua lalu kabur dari kediaman Wirokuno, dan akibatnya Wirokuno pun murka sehingga mereka dikejar-kejar. Pronocitro tewas di ujung keris Wirokuno, sedang Roro Mendut melihat kekasihnya terkapar. Lantas ia bunuh diri, mencabut keris yang menancap di tubuh Pronocitro dan menikamkan kepadanya. Mereka berdua tewas membela cinta dan harga diri. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sekelumit kisah kecantikan perempuan Jawa yang menimbulkan pertumpahan darah yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.